Hadratul Mukarramun wal Mukarramat jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Ahad pagi. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dalam rangka kita menambah ilmu pengetahuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kita semenjak kita melaksanakan salat subuh tadi, bahkan sebelumnya salat sunnah, sampai nanti kajian kita ini selesai dengan baik, dan tentu itu akan membawa pahala dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam ilmu pengetahuan, dari manusia yang kurang beradab menjadi manusia yang beradab, dari manusia yang tidak berilmu sampai manusia yang berilmu. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, insyaallah tema kita pada pagi hari ini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Mendekatkan diri kepada Allah banyak cara. Ada seperti kita setiap hari melaksanakan kewajiban kita, ya, salat 5 waktu, dari salat isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Kenapa saya sebutkan luhur? Itu kebiasaan orang-orang di kampung saya menyebutnya zuhur itu luhur, karena itu singkatan dari Islam. Isya, luhur, asar, maghrib. Jadi nyebutnya Islam luhur. Ya, dalam bahasa Arabnya yang betul adalah zuhur, pakai zo ya. Zuhur, nggak apa-apa, itu istilah saja. Orang tua kita jarang menyebutkan sholat, tapi seringnya apa? Sembahyang, nggak apa-apa gitu. Itu kan hanya istilah. Intinya kan ya sholat itu bukan sembahyang. Ya maklum, karena ini masih bawa budaya-budaya Hindu. Kalau Hindu kan sembahyang, tapi kita sembahyangnya berbeda, hanya istilahnya saja. Tidak masalah. Ada lagi orang mendekatkan diri dengan banyak berpuasa. Ada orang yang berpuasa seperti puasanya Nabi Dawud. 1 hari puasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamisnya enggak, Jumatnya puasa, dan seterusnya. Begitu, sehari puasa, sehari enggak, tergantung ritme yang biasa dia lakukan. Puasa Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15, ya, kalender Islam. Nah sekarang ini kita sudah masuk tanggal 17 Dzulqa'dah, yang insya Allah 10 Dzulqa'dah atau 17 Juni nanti kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, ya. Ada orang menyebutnya hari raya besar. Jadi banyak orang yang mendekatkan diri dengan puasa. Ada yang menambahkan lagi puasa Senin dan Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ketika Nabi ditanya kenapa puasa Senin Kamis, itu hari Senin adalah kelahiranku, dan hari Kamis itu adalah diangkat catatan amalnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang puasa Senin dan Kamis. Di samping itu memang banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa salah satu puasa sunnah adalah Senin dan Kamis. Juga nanti puasa bulan ini, ya, ada yang mengawalinya dari 1 Zulqa'dah, ada yang ambil 2 hari, yaitu hari yang ke-8 dan hari yang ke-9, yang kita sebut dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, tetapi kita masyhurnya, dikenalnya kebanyakan kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau Arafah. Karena ketika orang-orang yang pergi haji itu wukuf di Arafah, kita yang tidak haji berpuasa sunnah. Pahalanya luar biasa, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jadi banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang dengan sedekah. Nah, sekarang ini di Jakarta sudah marak, alhamdulillah positif, yaitu sedekah Jumat berkah. Jadi, dan itu sangat membantu supaya orang-orang yang jamaah sholat Jumat itu nggak buru-buru. Kenapa? Karena setelah sholat Jumat ada konsumsi. Ya, apalagi kalau jamaahnya banyak jamaah yang transit, yang masjid di pinggir jalan banyak karyawan, itu waktu istirahatnya terbatas. Maka dia setelah selesai sholat Jumat, buru-buru dia mau makan siang. Kalau di masjid ada Jumat berkah, sedikit mengurangi keterburu-buruan jamaah dan mereka lebih tenang, doanya lebih banyak. Jadi banyak upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dengan zikir. Macam-macam para ulama-ulama itu menganjurkan kita zikir. Ya. Zikir setelah sholat seperti yang dipimpin oleh Pak Ustadz tadi, ya, atau kita menambahkan zikir yang lain boleh secara pribadi. Banyak sekali zikir-zikir kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar, Astaghfirullahalazim. Tambahkan lagi boleh, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang menambahkan lagi, min jami'il ma'asi wal dzunub, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang yang rutinitas membaca Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Sayyid itu pemimpin. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diulang-ulang. Mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar. Panjang Pak Ustadz. Sekarang gampang. Buka HP, ketik di Google Sayyidul Istighfar, keluar. Jadi nggak ada alasan. Jadi manfaatkanlah kecanggihan dunia digital ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi udah nggak susah ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu lebih sering buka Sayyidul Istighfar atau status orang. Iya, orang yang statusnya dilihat terus setiap hari gitu. Ngapain gitu status orang? Makanya saya termasuk nggak pernah pasang status. Kenapa? Masa status kita setiap hari dibaca, sedang apa di upload status? Ya nggak apa-apa ya, terserah. Hatinya maksudnya apa, masing-masing silakan saja. Tapi yang saya maksud, manfaatkanlah HP atau dunia digital ini untuk menambahkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang lagi mendekatkan diri dengan membaca sholawat. Ya, sholawat apa saja, banyak sekali sholawat. Bahkan Rasulullah SAW banyak sekali memberikan faedah dengan sholawat. Di antaranya mempermudah rezeki kita
dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah dengan banyak membaca sholawat. Dan sholawat itu banyak sekali jenisnya. Dan itu tidak apa-apa dan boleh-boleh saja. Paling tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang banyak tuh salawat bagus sekali gitu. Ya, ada salawat tibbil qulub. Ya kan? Ada salawat nariyah. Ada salawat busra. Bisa semua Bu ya? Salawat busra, salawat nariyah, salawat tibbil qulub. Ya. Sekedar kita menghilangkan ngantuk ya. Karena kalau kajian begini kita yang ngantuk, yang dengerin juga ngantuk. Kita baca salawat saja. Salawat tibbil qulub. Bareng-bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salim, karena sholli wa salim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Banyak salawat-salawat itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang salawat nariyah, ada yang salawat busra, dan banyak sekali salawat Jibril ya, yang kita sudah banyak mendengarkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya semuanya itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus kepada kajian kita malam hari ini juga ada orang-orang hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara penyembelihan hewan kurban. Nah ini yang sebentar lagi insya Allah tanggal 17 Juni hari Senin, insya Allah ya, kita tunggu keputusan Departemen Agama. Kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Ada orang menyebutnya hari raya kurban ya. Adha dari kata dohi ya, doha. Adha artinya kurban. Kalau kurban artinya qarraba yuqribu targhiban kurbanan, itu kurban juga artinya. Ada orang menyatakan hari raya besar, kalau orang kampung gitu ya, menyebutnya hari raya besar. Semuanya itu dilakukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Diperintahkan kita untuk sholat kepada Allah dan jangan lupa berkorban. Kapan waktunya? Pada hari raya Idul Adha. Jadi itu. Dan bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri nuansa yang dihadirkan itu adalah kelembutan hati, ya, kelapangan dada untuk menerima kekurangan orang, memaafkan orang yang minta maaf, bahkan kita meminta maaf kepada orang. Jadi menerima kekurangan orang, juga kita menyadari kekurangan kita. Itulah Idul Fitri. Makanya ada orang mengucapkannya ketika Idul Fitri adalah mohon maaf lahir dan batin. Malah kadang-kadang orang biasanya itu kalau di kampung-kampung sampai lewat, nggak berhenti, nggak salaman lagi, cuma teriak, Pak Ahmad kosong-kosong ya. Nah, artinya itu
Cuma mohon maaf lahir dan batin pada hari raya banyak gitu. Jadi nggak pakai salaman dulu, nggak berhenti, cuma say hello saja, Pak Ahmad kosong ya gitu. Maksudnya itu terhapus dosanya. Ada orang yang seperti itu. Nggak apa-apa bahasanya bagaimanapun, yang penting maksud tujuannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Itu hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha, suasana yang dimunculkan adalah masalah tantangan keimanan kita, ujian keimanan kita. Kalau kita baca sejarahnya, ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam punya anak, lama nggak punya anak, sampai dia itu sudah tua baru punya anak. Ya, sudah lama nggak punya anak, sudah tua baru punya anak yang diberi nama Ismail. Lama nggak punya anak Ismail. Ketika beranjak dewasa, ya, kalau disebutkan di dalam Al-Quran itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma ta'aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Artinya, maka tatkala Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail sedang beranjak usia yas'a, dewasa, remaja. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu? Nabi Ibrahim tanya kepada anaknya Ismail, gimana pendapatmu? Aku diperintahkan menyembelihmu. Anaknya ibu-ibu, bapak-bapak, luar biasa jawabnya. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Masya Allah. Di saat itulah yang banyak cerita bahwa digodanya istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, digodanya Nabi Ibrahim, digodanya Ismail, semuanya tidak tergoda menjalankan perintah Allah. Tidak sekali, dua kali, bahkan tiga kali Nabi Ibrahim bermimpi seperti itu. Maka diceritakan ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap ingin menyembelih putranya Ismail, pedangnya sudah terhunus. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika itulah turun perintah Allah kepada malaikat Jibril membawakan seekor domba yang besar. Ya Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi dan perintah Allah itu, maka begitulah Allah akan memberikan pahala balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Fabadainahu bidzabhin azim. Pada saat itulah diganti dengan seekor domba yang besar. Disitulah awal mulanya di syariatnya kita berkurban, tidak jadi manusia, tapi binatang ternak yang halalan thayyiban. Di antaranya adalah kambing, sapi, kerbau, unta, ya, untuk dikorbankan pada masa sampai masa kita sekarang ini. Jadi alhamdulillah tidak jadi orang yang dikorbankan, tapi
adalah binatang ternak. Nah, ini yang salah. Pada masa jahiliyah, orang berkorban itu masih berupa orang. Sehingga banyak sampai sekarang ini istilah-istilah klinik, orang-orang berkorban dengan mengorbankan jiwa. Yang kita kenal, kita sebut dengan bahasa yang sudah dikenal di kalangan kita, namanya tumbal. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tumbal dalam ajaran kita. Yang ada adalah kurban. Dan korbannya itu adalah dengan binatang ternak. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Idul Adha menghadirkan suasana ketegasan iman kita, hati kita dalam menjawab keimanan. Dan itu ikrar kita, Bapak dan Ibu. Ikrar kita ketika takbiratul ihram. Kalau kita sholat tadi yang dipimpin oleh Pak Ustadz kan, Allahu Akbar. Disunahkan kita membaca apa? Doa iftitah. Silakan modelnya. Ada dua, silakan mau baca yang mana. Tapi di situ paling enggak ada kata-kata Qul inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ada yang mengatakan wa ana awwalul muslimin, boleh saja. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan aku termasuk orang yang pertama kali menjalankan perintah Allah. Kapan itu kita buktikan? Setiap kali kita sholat. Sesungguhnya sholatku, jadi kita hidup ini semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada kenyataannya banyak orang-orang sekarang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada yang seimbang, ada yang lebih kecil, lebih cinta kepada dunianya. Nah, maka disebutkan di antara orang-orang mengapa orang-orang sekarang ini enggan berkurban, enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Padahal pada zaman Nabi SAW ada peperangan yang namanya peperangan Tabuk. Pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, untuk apa kami dikumpulkan di sini? Kata Rasulullah, aku akan minta infaknya. Aku akan minta sumbangannya kalau bahasa kita. Untuk apa? Membiayai peperangan Tabuk. Pada saat itu sahabat ada yang mengucapkan, aku akan membantu sekian dinar, aku akan menyerahkan sekian ekor unta, aku tenaganya, ya, aku pemikirannya. Pada saat itu hadir juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman Rasulullah sekaligus mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang kaya raya, banyak harta bendanya, belum nyaut, kayak kumpul kita begini, ya, ditanya oleh Rasulullah, kamu nyumbang berapa, nyumbang apa. Abu Bakar masih diam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana denganmu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawabannya Bapak Abu Bakar As-Siddiq? Yang mengejutkan orang-orang pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku akan menyumbangkan seluruh harta bendaku untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pada saat itu tercengang karena mengerti dan paham betul bahwa Abu Bakar ini orang yang paling banyak hartanya pada saat itu, disumbangkan semuanya untuk membantu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu,
bagaimana tentang keluargamu dan kamu semuanya? Jawabannya juga mencengangkan. Ya, benar-benar tadi doa iftitahnya itu masuk ke dalam hati. Untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi panutanku. Jawabannya seperti itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satunya yang bisa mengucapkan itu dan sesuai perbuatannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baru belakangan disyariatkan oleh Rasulullah, nggak boleh kita menghabiskan semua harta kita disumbangkan di jalan Allah. Ibu-ibu, jadi kalau kita punya uang 100 juta contoh, ya, tidak boleh kita sumbangkan semuanya ke masjid. Belakangan ya, belakangan hukumnya. Tapi harus ada sepertiganya yang ditinggalkan untuk kehidupan keluarganya, untuk keterusan keturunannya. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, jangan semuanya disumbangkan ke masjid, tinggalkan sepertiganya. Ya, 2/3-nya boleh. Itu. Kenapa? Nggak boleh dalam Islam kita menyumbang hartanya habis-habisan. Setelah itu kita nggak punya apa-apa, malah jadi peminta. Jadi peminta, tidak boleh seperti itu. Maka harus ditinggalkan sepertiganya untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Ya, boleh semangat kita untuk berinfak di jalan Allah, tapi tidak boleh 100%. Jadi bolehnya adalah 60 berapa tuh? 67 ya, 67% boleh. 33%-nya disisakan untuk keluarganya. Begitu. Tadi saya sebutkan kenapa orang enggan untuk berkorban pada masa dahulu sampai masa kita sekarang ini. Alasannya dua. Pertama, alasannya karena terlalu cinta kepada dunia. Jadi cinta kepada dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Katakanlah jika, kata Allah nih, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, istri-istri dan suami-suamimu, keluargamu, harta-hartamu yang kamu cari, kamu takut kehilangan, perniagaan yang kamu selalu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang selalu kau mengharapkan keuntungan. Ya kan, kalau kita dagang pasti kepenginnya untung. Wa masakinu tardawnaha, kemudian tempat-tempat tinggalmu yang kamu sukai. Sampai-sampai sekarang ini kalau orang-orang yang banyak duitnya, ya, marmernya dari Italia, ya, gentengnya dikirim dari Spanyol, semennya yang nomor 1, luar biasa. Rumah-rumah yang kamu sukai seperti itu, kamu lebih cinta itu daripada Allah. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih cinta daripada Allah, Rasulnya, dan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang Islam tapi banyak berbuat jahat, banyak meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Itu namanya fasik. Ya, banyak berbuat dosa meninggalkan ajaran Islam. Kalau munafik menampakkan keislamannya tapi sesungguhnya tidak, itu munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik diantaranya ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari,
Ya, apabila dipercaya berkhianat. Ini sudah dinyanyiin oleh Ida Laila, ya, zaman dahulu tentang munafik. Ya, bila engkau berbicara selalu bersusta, bila engkau berjanji engkau ingkari, bila engkau dipercaya engkau khianati. Itu namanya munafik. Ada yang tahu lagunya? Lagu Ida Laila. Yang tahu saya pastikan berarti sudah tua, karena lagunya ini lagu lama sekali, ya. Lagu pasti yang tahu itu orangnya sudah tua. Kalau nggak tahu, alhamdulillah berarti masih muda semuanya. Nah, tahu apa enggak? Nggak tahu Pak Ustadz, alhamdulillah masih muda, ya. Alhamdulillah. Terlalu cinta kepada dunia, sebabnya orang itu tidak mau berkorban. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang tidak mau berkorban? Takut kehilangan kesenangan hidup. Jadi pandangan kita itu manusia kalau banyak harta bendanya pasti senang. Betul nggak? Orang kalau banyak uangnya, banyak harta bendanya pasti senang. Pandangan manusia. Tapi pada kenyataannya ternyata bapak dan ibu semuanya nggak seperti itu. Ada orang yang kaya raya, banyak uangnya, ternyata dibatasi. Kenapa? Karena ada penyakit. Ya, nggak boleh makan ini, kolesterol. Nggak boleh makan ini. Kenapa? Uratnya asam. Uratnya asam apa asam urat? Uratnya asam. Ya, lambungnya asam. Ya, darahnya tinggi. Itu membatasi meskipun dia banyak duit, nggak boleh makan sembarangan. Artinya pandangan kita bahwa banyak uang, banyak harta itu senang, belum tentu. Ternyata dibatasi oleh penyakit dan kesehatan kita. Ya, tidurnya diatur harus sekian jam. Padahal kalau kita lihat di pinggir jalan, ya teman-teman kita yang gojek, ya, kalau yang di kampung-kampung yang narik becak, masya Allah, tidur di atas motor bisa, tidur di atas becak bisa. Tapi ada orang yang nggak bisa tidur sampai dia minum obat, perlu minum obat tidur baru bisa tidur, padahal dia banyak uangnya. Jadi kalau begitu pandangan orang bahwa banyak harta itu senang, tidak selalu benar. Karena ada yang dibatasi, yaitu batasan kesehatan atau batasan penyakit. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membatasi kedua. Apa itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang membatasi kita adalah kehidupan. Yakin kita, seyakin-yakinnya, nenek kita sudah meninggal, kakek kita sudah meninggal, bahkan kakak kita sudah meninggal, bapak ibu kita sudah meninggal. Ada orang yang usianya muda meninggal tuh di Palestina, saudara-saudara kita, ya. Abnaukum minal banati warrijali wa ummahati warrijali matu, mereka meninggal semua yang anak-anak, ya, laki-laki dan perempuan, yang remaja meninggal, yang ibu-ibunya meninggal, yang bapak-bapaknya meninggal, yang sudah tua meninggal. Di mana? Di Palestina. Itu kenyataan sekarang, terlepas dari peperangan. Artinya meninggal itu tidak mengenal usia. Bahkan Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum yazuzu dzalika." Usia umatku ini pada umumnya, kata Nabi, antara 60 tahun sampai 70 tahun, sedikit, wa aqalluhum artinya sedikit, kata Nabi, yang melebihi itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dilebihkan dari 70 tahun. Amin. Dalam rangka badannya sehat dan rajin beribadah kepada Allah.
Jangan usia 70 tahun mancing kerjanya. Orang mancing nggak maju-maju dari dulu. Kalau maju kejebur. Boleh aja sih Pak, mancing boleh, tidak haram. Yang haram itu lupa waktu. Lupa waktu karena mancing, lupa sholat zuhur, lupa sholat asar, bahkan lupa sholat maghrib, bahkan lupa yang ibadah-ibadah lainnya. Mancingnya tidak dosa, meninggalkan sholatnya itu yang dosa. Meninggalkan sholat 5 waktu itu yang dosa. Mancingnya nggak apa-apa, gitu. Kalau main remi dosa nggak? Kalau hanya sekedar hiburan tidak pakai uang nggak dosa. Tapi membuat lalai, ada taruhan, melupakan waktu, main gaplek kalau zaman dulu tuh. Di sini mah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada di sini. Main gaplek, mantu sama mertua banting-bantingan, main balak-balakan, mampus loh. Bahasanya begitu gitu, Tidak dosa kalau hanya sekedar main-main saja, tapi melalaikannya itu, ada taruhan, lupa waktu, istri jadi marah-marah, anak jadi terlantar, disitulah dosanya. Kalau begitu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak buruknya daripada baiknya, tinggalkan hal seperti itu. Sekarang suruknya jam berapa Pak? Suruh terbitnya 5.07 ya. Oke. Ya sekitar lagi 5 menit lagi. Jadi itu. Jadi banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah tadi yang saya sebutkan, dan salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi apa yang akan kita laksanakan di masjid kita ini khususnya dalam rangka kita memakmurkan masjid dan menghadapi hari raya Idul Adha, marilah salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan para kurbanis, para mudhohi, orang yang berkurban tahun ini akan lebih banyak dalam rangka bisa didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, atau biasanya kita dioper kemana, mudah-mudahan lebih banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima daging-daging kurban kita atau darah-darahnya, tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita sekarang melihat golongan, keturunan darah merah atau darah biru, keturunan orang kampung atau orang kota. Kata Nabi, kullukum li Adam wa Adam min turabin, la fadla li arabin ala ajamin illa bitaqwa. Semua kita berasal satu dari Nabi Adam, Tidak ada keistimewaan bagi orang-orang Arab atau orang-orang yang bukan Arab, orang yang ada di kota ataupun orang yang ada di desa, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban itu adalah salah satu wujud dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kebiasaannya. Ada yang patungan 4 juta 7 orang untuk beli sapi. Ada yang 3,5 juta. Itu teknis, silakan saja untuk menyembelih, membeli hewan kurban. Mudah-mudahan tahun ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah penyembelihan hewan kurban, sebagaimana yang kita rutin, lebih bagus, lebih meningkat lagi, Itu hewan kurban titipan dari jamaah, harus kita kelola dengan baik, sampaikan kepada para mustahik atau yang berhak. Insya Allah tidak ada orang yang ingin berlebih-lebihan. Dan buat apa kita berlebih-lebihan makan daging, Tadi kan kita sudah dihalangin, darahnya tinggi, uratnya asem, gitu kan, lambungnya asem, itu. Jadi nggak perlu kita berlebih-lebihan, sebagaimana biasa saja, insya Allah membawa keberkahan. Baik, sebelum kita tutup masih ada waktu 10 menit atau 9 menit kalau ada yang bertanya atau menambahkan
Syaratnya pertanyaannya tidak boleh susah, harus gampang supaya saya bisa jawab. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan atau menambahkan, silakan. Pertama, sholawat. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga sering dibacakan pada hari Jumat ya oleh para Bilal ataupun khatibnya. Jadi salawat Allah kepada Nabi itu merupakan sambutan salam sejahtera. Jadi kalau Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapannya bagaimana? Salawat itu adalah ucapan salam sejahtera, doa kebaikan kepada Nabi, ya. Dan Nabi berjanji bahwa siapa yang salawat kepadaku, aku akan memberikan pertolongan. Maka paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun puji-pujian berbeda-beda orang. Wah, Bapak Ahmad ini luar biasa, cakep, tinggi, badannya perutnya spek misalnya gitu kan, rambutnya bagus, alisnya lurus, kan banyak yang dipuji. Begitu dengan Nabi, makanya salawat beraneka ragam. Tapi intinya adalah puji-pujian dan menyampaikan salam sejahtera serta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak masalah kalau beraneka ragam itu. Artinya apa? Dikarang oleh para ulama pun boleh salawat itu. Ya, makanya banyak bentuknya, nggak masalah Pak. Yang kedua, bagaimana dengan kurban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 2 ekor kurban kambing. Kata Rasulullah, makanya tadi kita menyembelih disunahkan, hadza li ahli, kata Rasulullah, li usrati, ini kambing saya korban untuk keluargaku. Potong, bismillahi wa ala millatillahi Allahu akbar, dipotong. Ambil kambing satu lagi, wa hadza li ummati, ini untuk umatku, kata Nabi. Jadi sebetulnya kita udah dikorbanin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyembelih lagi. Niatnya yang kedua, kambing yang kedua, saya korban untuk umatku. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu bagaimana? Boleh saja kita berkorban 1 kambing untuk keluarga. Boleh. Kalau bicara bolehnya, ya. Jadi nggak apa-apa. Kemampuan kita segitu baru 1 boleh. Cuma yang disyariatkan oleh ulama-ulama fikih belakangan ini membuat ketentuan 1 ekor kambing ya sama dengan 1 orang gitu. Tapi kalau kita posisinya nggak mampu, boleh untuk 1 keluarga. Niatkan seperti itu. Nah, keluarga siapa yang mewakili? Kepala keluarganya. Makanya bagaimana sekarang dengan sekolah-sekolah? Rata-rata begitu sekolah-sekolah. Seperti SMP 164 misalnya, atau SD mana gitu. 74 SMA-nya, begitu patungan untuk korban. 1 dalam rangka tarbiyah pendidikan. Bagus sekali. Kedua, kalau kita kembali kepada Rasulullah bahwa hadza li ummati, boleh. Jadi dalam hal berkorban ini, berbuat baik ini, silahkan saja. Tapi hukum fikihnya mengatur bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu ekuivalen nilainya sama dengan. Tetapi kalau kita tidak, 1 untuk rame-rame tidak masalah. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu para jamaah. Saya yakin banyak kekhilafan atau kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan sama-sama kita berniat belajar sehingga kesalahan kekurangan kita tidak menjadikan kita berdosa, bahkan menambahkan pahala. Belajar salah dapat pahala,
apalagi betul, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.